Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, Selamat Bu. pagi, Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas untuk memimpin teman kelasnya berdoa. Baik, Bu. Teman-teman semua, sebelum memulai kegiatan belajar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih, Vila. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu agar menambah rasa semangat nasionalisme dan cinta tanah air kita. Oke, diharapkan semua peserta didik menyalakan mikrofonnya ya. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa Baik, baik, Bu. Bu. Oke, alhamdulillah luar biasa ya. Semoga kita semua terus diberikan semangat dan kesehatan untuk belajar dengan baik hari ini. Sudah siap ya berarti mengikuti pembelajaran pada hari ini? Siap, Bu. Ya, Bu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu cek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Anggun Ardalita, Hadir, Bu. oke, Muafilah Sofa, Hadir, Bu. ya, Rati Hidayah, Hadir, Bu. oke, yang terakhir Reza Anissa, Hadir, Bu. oke. Jadi tidak ada yang tidak hadir ya hari ini? Tidak ada, Bu. Iya, Sudah Bu. lengkap semuanya. Oke, bagus sekali hadir semuanya ya hari ini. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, coba perhatikan posisi belajar kalian. Apakah sudah nyaman? Meja dan kursi yang kalian pakai, apakah sudah sesuai dan nyaman untuk belajar? Nah, apabila ada hal yang mungkin dapat mengganggu pembelajaran, silahkan dipindahkan terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Ya. Bu. Oke, bagaimana anak-anak sudah disesuaikan posisinya? Apakah sudah nyaman untuk belajar? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, bagus. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar materi jenis-jenis perubahan entalpi standar. Apakah kalian masih ingat apa itu perubahan entalpi standar? Saya izin menjawab, Bu. Ya, silahkan Vila. Jadi, perubahan entalpi standar itu adalah perubahan energi yang terjadi dalam suatu reaksi pada keadaan standar, yaitu ketika suhunya 25 derajat Celcius dan tekanannya adalah 1 atmosfer. Oke, 100 untuk Vila. Nah, lalu Ibu mau tanya lagi, mengapa kita bisa mengukur perubahan entalpi, bukan mengukur entalpi itu sendiri? Ayo, siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya, silahkan Jadi, Reza. kita hanya bisa mengukur perubahan entalpi dan bukan entalpi itu sendiri karena entalpi itu mutlak dari suatu sistem atau reaksi, tidak dapat ditentukan. Besarnya perubahan entalpi itu sendiri ditentukan oleh keadaan akhir dan keadaan awal suatu sistem atau reaksi. Oke, 100 juga untuk Reza. Nah, benar ya jawaban dari Reza tadi bahwa entalpi itu tidak bisa ditentukan. Nah, kita hanya bisa menentukan perubahan entalpi yang didasarkan pada keadaan akhir dan awal suatu reaksi. Nah, sekarang Ibu mau tanya lagi, apakah ada yang bisa menyebutkan apa saja jenis-jenis perubahan entalpi standar yang telah kita pelajari sebelumnya? Saya, Bu, izin menjawab. Ya, silahkan Anggun. Jenis-jenis perubahan entalpi standar meliputi perubahan entalpi pembentukan standar, perubahan entalpi pembakaran standar, perubahan entalpi pembakaran standar, perubahan entalpi penetralan standar, dan perubahan entalpi pelarutan standar, Bu. Oke, 100 juga untuk Anggun ya. Nah, oke sebentar. Ibu mau menayangkan suatu gambar terlebih dulu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, silahkan amati gambar berikut. Nah, ini adalah gambar rawon ya. Rawon itu salah satu makanan khas Jawa Timur ya. Nah, kalian pastinya udah pernah kan makan rawon? Kalian pernah nggak membantu orang tua masak rawon?
Pernah, Bu. Pernah, Bu. Ya, pernah ya tentunya. Nah, ketika memasak rawon, nah, daging itu kan direbus terlebih dahulu. Mengapa daging bisa berubah jadi empuk setelah direbus dalam waktu yang lama? Kira-kira ada yang mau berpendapat? Saya, Bu. Ya, Menurut saya, daging menjadi empuk setelah direbus dalam waktu yang lama karena ada panas atau kalor dari api yang merambat ke daging. Daging mengandung protein, sehingga ketika terkena panas, proteinnya mengalami denaturasi yang membuat tekstur daging menjadi lebih empuk. oke. Bagus sekali jawaban dari Ratih. Lalu Ibu mau tanya lagi, proses pemasakan daging rawon tersebut melibatkan proses penyerapan kalor atau pelepasan kalor. Nah, terus dia termasuk ke dalam reaksi endotherm atau exotherm. Ada yang mau menjawab? Saya izin menjawab, Bu. Ya, silakan Vila. Jadi proses pemasakan daging rawon itu termasuk ke dalam reaksi endotherm, Bu, karena daging dari rawon tersebut itu menyerap kalor sehingga menjadi empuk atau matang. Oke, tepat sekali jawaban dari Vila. Nah, lalu bagaimana kita bisa mengukur perubahan kalor maupun perubahan entalpi yang terjadi pada suatu reaksi? Kira-kira gimana? Saya mencoba menjawab ya, Bu. Ya, Jadi untuk mengukur perubahan kalor mungkin dapat dilakukan dengan mengukur suhu awal dan suhu akhirnya, Bu. ya betul ya. Jadi kita bisa mengukur suhu awal dan suhu akhirnya. Biasanya alat yang kita gunakan untuk mengukur perubahan kalor yang terjadi pada suatu reaksi itu adalah kalorimeter. Nah, makanya kita hari ini akan mempelajari materi penentuan perubahan entalpi dengan kalorimeter. Nah, adapun manfaat mempelajari materi ini adalah dengan mengetahui perubahan entalpi itu membantu kita memahami misalnya seberapa efisien energi yang digunakan atau dilepaskan dalam reaksi kimia dalam proses industri gitu. Contohnya kita bisa memahami entalpi pembakaran bahan bakar fosil ataupun biomasa untuk mengembangkan sumber energi yang lebih efisien. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini itu adalah jadi nanti disajikan data percobaan melalui menggunakan kalorimeter. Nah, kalian nanti harus mampu menentukan nilai kalor dan juga nilai perubahan entalpi suatu reaksi dengan benar seperti itu. Nah, adapun assessment atau penilaian yang akan dilakukan pada pembelajaran hari ini itu ada 5 ya, assessment pengetahuan berupa kuis tertulis, kemudian assessment keterampilan presentasi, kemudian assessment sikap profil pelajar Pancasila, assessment penilaian diri, jadi nanti kalian menilai diri kalian sendiri selama pembelajaran, dan assessment penilaian teman sejawat, jadi nanti kalian juga menilai teman sekelompok kalian selama pembelajaran itu bagaimana, seperti itu. Sampai sini jelas ya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke. Nah, selanjutnya ini, pembelajaran pada hari ini itu dilaksanakan secara berkelompok. Ibu sudah membagi kelompoknya menjadi 2 kelompok. Kelompok A ada Reza dan Anggun, kelompok B ada Ratih dan Vila. Nah, LKPD untuk tiap kelompok beda-beda ya. Jadi kelompok A silahkan mendownload LKPD A, begitu juga kelompok B silahkan mendownload LKPD B. Nah, kalian dapat mendownload LKPD melalui barcode yang telah Ibu sajikan di layar. Nah, setelah kalian download, silahkan kalian buka LKPD-nya masing-masing. Nah, LKPD-nya nanti memuat beberapa pertanyaan atau permasalahan, nanti kalian diskusi untuk menyelesaikan pertanyaan atau permasalahan tadi. Nah, kemudian di akhir kegiatan kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Kurang lebih mekanisme pembelajaran kita seperti itu ya hari ini. Sampai sini sudah jelas? Jelas. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke. Oke, sekarang silahkan kalian buka LKPD pada bagian stimulation. Nah, pada bagian itu terdapat bacaan tentang proses pembuatan tape. Nah, tape singkong merupakan salah satu makanan khas Jawa Timur. Nah, coba kalian baca terlebih dahulu, Ibu beri waktu 2 menit. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, setelah kalian membaca bacaan tersebut, proses pembuatan tape singkong, jika dilihat dari aspek termokimianya, terjadi reaksi apa saja? Coba, siapa yang mau menjawab? Saya, Bu, izin menjawab. Ya, silahkan Anggun. Proses pembuatan tape melibatkan reaksi endotherm pada proses perebusan singkongnya, di mana singkongnya menyerap panas atau kalor sehingga menjadi lebih empuk. Selain itu, proses fermentasi singkong dengan ragi terjadi reaksi eksotherm yang melepaskan kalor, Bu.
Ya, benar sekali jawaban Anggun. Nah, ternyata proses pembuatan tape itu melibatkan ada dua reaksi ya. Yang pertama reaksi endotherm pada perebusan singkongnya, kemudian reaksi exotherm pada fermentasi singkongnya. Nah, pengetahuan tentang kalor dan perubahan entalpi itu sebenarnya sudah secara alami diterapkan oleh masyarakat. Nah, misalnya mereka memastikan suhu stabil selama fermentasi. Kalau suhunya terlalu panas, nanti tape singkongnya jadinya produknya nggak bagus gitu ya. Jadi harus dipastikan suhunya stabil seperti itu. Oke, selanjutnya pada tahap berikutnya kalian diminta untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan bacaan yang telah kalian baca tadi. Nah, buatlah pertanyaan dengan menggunakan kalimat tanya bagaimana dan mengapa. Seperti itu. Ibu beri waktu 5 menit. Oke, sudah dibuat ya pertanyaannya. Coba Ratih, apa pertanyaan yang muncul di benakmu setelah membaca bacaan tersebut? Baik Bu, beberapa pertanyaan yang saya pikirkan adalah bagaimana cara menghitung nilai kalor pada suatu reaksi. Kemudian, bagaimana cara menghitung nilai perubahan entalpi pada suatu reaksi. Oke, bagus ya pertanyaan dari Ratih. Pertanyaan-pertanyaan tersebut itu nanti akan terjawab setelah kalian menyelesaikan tahap-tahap selanjutnya. Oke. Nah, pada tahap selanjutnya itu adalah pengumpulan data. Nah, pada tahap ini silakan kalian mengumpulkan data secara berkelompok untuk menjawab pertanyaan yang telah diidentifikasi tadi. Nah, pada LKPD itu telah disediakan beberapa bacaan materi, kemudian ada video materi yang bisa kalian gunakan sebagai bahan literasi. Nah, selain itu, pada bagian ini juga disediakan video percobaan penentuan perubahan entalpi reaksi netralisasi dengan kalorimeter. Nah, silakan nanti kalian amati, kemudian kalian catat hasil pengamatan dari video tersebut. Seperti itu ya anak-anak, apakah sudah jelas? Jelas, Bu. Sudah, Bu. Terus Bu, Oke. Nah, tahap ini itu dilaksanakan secara berkelompok. Jadi nanti silakan kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing pada breakout room Zoom yang akan Ibu buat. Oke. Kelompok A, apakah sudah selesai membaca dan melihat video percobaannya? Sudah, Bu. Oke, sudah dicatat data hasil pengamatan dari video percobaan tersebut? Sudah, Bu. Ya. Namun kami masih merasa ada yang bingung, yaitu cara menentukan perubahan suhu deltanya itu bagaimana ya, Bu? Oh iya, jadi masih bingung ya menentukan delta T atau perubahan suhunya. Nah, jadi suhu awalnya itu tadi kan ada senyawa, ada larutan HCl dan larutan NaOH ya. Suhunya tadi sudah dihitung berapa? Ternyata 20 derajat Celcius ya. Kemudian kalian hitung rata-ratanya terlebih dahulu. Nah, setelah menghitung suhu rata-ratanya, kemudian kalian baru bisa menentukan perubahan suhu atau delta T-nya. Rumusnya tadi kan suhu akhir dikurang suhu awal. Suhu akhirnya tadi di video 39 derajat Celcius. Kemudian dikurang dengan suhu awalnya tadi 28 derajat Celcius. Nah, baru nanti ketemu delta T-nya. Seperti itu. Bagaimana, sudah bisa dipahami? Ya, Bu, sudah paham. Oke, bagus. Silahkan dilanjutkan ke perhitungan penentuan perubahan entalpinya ya. Itu. Oke. Bagaimana kelompok A? Apakah sudah selesai perhitungan penentuan perubahan entalpinya yang berdasarkan video? Belum, Bu. Kami masih kesulitan pada bagian menghitung kalau reaksi menggunakan rumus Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Pada bagian massa itu bagaimana ya, Bu? Karena tidak diketahui massa larutannya. Oh iya, jadi seperti ini. Massa yang dimasukkan itu adalah massa total dari kedua larutan. Nah, tapi kan di video ini ya tidak dikasih tahu ya massanya larutannya berapa. Nah, tapi di soal sudah diberikan instruksi bahwasanya ada massa jenis larutan itu dianggap sama dengan massa jenis air, yaitu 1 gram per mili. Nah, jadi kita bisa mencari massanya dengan menggunakan rumus massa jenis. Masih ingat ya? Jadi kalau mau cari massa, berarti rumusnya adalah massa sama dengan volume total larutan dikalikan dengan massa jenis air. Nah, volume totalnya tadi kita hitung volume NaCl-nya kan 50. Volume HCl-nya 50, berarti totalnya 100 mili. Nah, kemudian dikalikan sama massa jenis air 1 gram per mili. Nah, nanti ketemu hasilnya massa larutannya berapa. Baru nanti kalian masukkan ke rumus
Hi MC delta T, seperti itu ya. Bagaimana? Sudah bisa dipahami? Sudah, Bu. Oke, bagus. Kalau begitu, silakan dilanjutkan ke perhitungannya ya. Baik, Baik. Bu. Kelompok B, apakah sudah selesai membaca dan melihat video percobaan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, bagus. Sudah dicatat berarti data hasil pengamatan dari video tersebut? Sudah, Bu. Oke, apakah ada kendala dengan diskusinya? Sejauh ini belum ada kendala, Bu. Oke, bagus. Nah, berarti udah ini ya, sudah selesai ya perhitungan penentuan perubahan entalpinya? Iya, Bu, sudah selesai. Oke, kalau sudah selesai, silahkan bisa melanjutkan mengerjakan soal yang bawahnya itu ya, yang nomor 3 dan seterusnya. Baik, Bu. Baik, Bu. Tahap selanjutnya, kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Oke, yang pertama silahkan kelompok A terlebih dahulu mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya untuk nomor 1 hingga nomor 3 ya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Izinkan saya, Agun Adalita, dan rekan saya Reza Anissa untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Untuk data hasil percobaan videonya, di mana di dalam video itu diketahui bahwa volume HCl-nya sebesar 50 ml, kemudian kami ubah menjadi liter sehingga menjadi 0,05 liter. Kemudian untuk molaritas HCl-nya 1 molar, sementara untuk volume NaOH-nya 50 ml dan diubah lagi ke liter jadinya 0,05 liter. Dan untuk molaritas NaOH-nya yaitu sebesar 1 molar. Kemudian pada video juga diperoleh suhu awal untuk HCl yaitu 28 derajat Celcius dan NaOH-nya juga 28 derajat Celcius, sehingga diperoleh suhu awal rata-ratanya sebesar 28 derajat Celcius. Ini diperoleh dari menambahkan suhu dari HCl dan NaOH kemudian dibagi 2. Dan untuk suhu akhir campuran diperoleh suhunya sebesar 39 derajat Celcius, sehingga perubahan suhunya atau delta T-nya kita peroleh 39 derajat Celcius dikurangi 28 derajat Celcius sama dengan 11 derajat Celcius untuk delta T-nya. Kemudian untuk pertanyaan nomor 1, bagaimana suhu larutan setelah dicampur percobaan tersebut termasuk reaksi eksoterm atau endoterm. Jadi suhu larutan naik setelah dicampur, sehingga reaksi tersebut termasuk ke dalam jenis reaksi eksoterm. Selanjutnya untuk soal yang nomor 2, jika kapasitas kalor yang diserap oleh kalorimeter diabaikan, hitunglah perubahan entalpi reaksi dari percobaan tersebut. Kalor jenis airnya 4,8 Joule per gram derajat Celcius dan massa jenis airnya 1 gram per mililiter. Jadi kelompok kami menuliskan diketahuinya dulu, yaitu kalor jenisnya sebesar 4,8 Joule per gram derajat Celcius, massa jenis airnya 1 gram per mililiter, di mana ini massa jenis larutan dianggap sama dengan massa jenis air. Untuk volume totalnya yaitu 100 mililiter dan delta T-nya sebesar 11 derajat Celcius. Untuk yang ditanya yaitu besarnya delta H. Kemudian jawabannya langkah pertama dengan menentukan massa larutan, yaitu rumusnya massa larutan sama dengan volume total larutan dikali dengan massa jenis air. Diperoleh datanya demikian, diperoleh massa larutannya sebesar 100 gram. Kemudian untuk langkah keduanya yaitu menentukan kalor yang dihasilkan selama reaksi berlangsung, atau Q reaksinya dengan menggunakan rumus Q reaksi sama dengan minus N kali C dikali delta T. Kemudian kita masukkan data-datanya dan diperoleh Q reaksinya sebesar minus 4,598 kilojoule. Menghitung molnya terlebih dahulu untuk mol HCl dengan menggunakan rumus molaritas HCl dikali volume HCl diperoleh dengan mol HCl 0,05 mol dan mol NaOH dengan rumus yang sama diperoleh juga mol NaOH-nya sebesar 0,05 mol. Kemudian kita masukkan ke persamaan mula-mula reaksi sisa di mana HCl ditambah NaOH menghasilkan NaCl plus H2O. Untuk mula-mula yang HCl 0,05 dan 0,05 mol dan NaOH-nya juga 0,05 mol. Untuk yang bereaksi karena koefisiennya sama, jadi untuk yang HCl yang bereaksi juga 0,05 mol dan NaOH-nya juga 0,05 mol. Untuk yang sisa HCl-nya habis bereaksi dan NaOH-nya juga habis bereaksi. Untuk produknya atau NaCl diperoleh hasilnya 0,05 mol dan H2O-nya juga 0,05 mol. Kemudian untuk langkah ketiganya yaitu menentukan perubahan entalpi atau delta H reaksinya dengan menggunakan rumus delta H sama dengan Q reaksi per mol. Di mana reaksinya tadi sebesar minus 5,598 kilojoule per nilai mol dari NaCl-nya yaitu 0,05 mol, sehingga diperoleh nilai delta H-nya sama dengan minus 91,926 kilojoule per mol. Dan kemudian untuk persamaan reaksi termokimianya yaitu HCl dengan fase aqueous ditambah NaOH fasenya aqueous menjadi NaCl dengan fase aqueous ditambah H2O fasenya liquid dan dengan nilai delta H-nya sama dengan minus 91,96 kilojoule per mol. Oke, sudah bagus dan jelas ya presentasi dari kelompok A. Oke, selanjutnya silahkan kelompok B mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya untuk yang nomor 4 sampai nomor 7. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok B. Untuk pertanyaan nomor 4,
sebanyak 20 gram NaOH padat dilarutkan dalam kalorimeter bong yang berisi 180 gram air. Jika suhu awal kalorimeter 26,5 derajat Celcius dan suhu akhir 46,5 derajat Celcius, kalor jenis air 4,2 Joule per gram Kelvin dan kapasitas kalorimeter 12,5 Joule per Kelvin, tentukan delta H pelarutan NaOH yang dengan MR sama dengan 40. Massa larutan dianggap hanya massa air. Jadi untuk datanya diketahui M sama dengan 180 gram, C 4,2 Joule per gram Kelvin, delta T-nya dari selisih suhunya menghasilkan suhu 20 derajat Celcius, kemudian kapasitas kalorimeter 12,5 Joule per Kelvin, mRNaOH 40. Dari soal ditanyakan nilai dari delta H. Kemudian jawabannya menghitung Q reaksi menggunakan rumus min M kali C kali delta T plus C kali delta T. Dan kita masukkan semua data yang sudah diketahui. Kemudian kita menghitung Q reaksi menggunakan rumus min M C delta T ditambah C delta T. Dan kita masukkan angka atau data yang telah diketahui tadi sehingga menghasilkan Q reaksi sama dengan min 15,37 kJ. Kemudian menghitung mol NaOH dengan rumus massa per mR, massanya 20 gram. Kemudian mR-nya 40 sehingga menghasilkan mol 0,5 mol. Sehingga nilai delta H-nya kita hitung menggunakan rumus Q reaksi per mol yaitu min 15,37 per 0,5 sehingga hasilnya adalah min 30,74 kJ per mol. Nomor 6, apabila dikaitkan dengan proses pembuatan tape singkong, bagaimana cara menghitung nilai kalor dan perubahan entalpi pada reaksi fermentasi tape singkong? Jawabannya, cara menghitung nilai kalor dan perubahan entalpi dapat menggunakan kalorimeter. Prinsip kerja dari kalorimeter adalah dengan mengukur suhu akhir dan awal dari reaksi, di mana data suhu diolah untuk menghitung nilai kalori yang dilepaskan atau diserap selama reaksi. Dengan menggunakan kalorimeter, kita bisa mengukur perubahan suhu yang terjadi selama fermentasi. Kalorimeter yang tepat akan mendeteksi perubahan suhu dalam larutan atau media tempat fermentasi berlangsung, dan dengan bantuan rumus, kita dapat menentukan jumlah kalor dan perubahan entalpi yang dilepaskan selama proses tersebut. Selanjutnya, untuk pertanyaan nomor 7, mengapa kita perlu mengetahui nilai kalor atau perubahan entalpi pada suatu reaksi, baik dalam proses pembuatan tape maupun reaksi pada proses industri lainnya? Jawabannya, yang pertama, perubahan entalpi membantu memahami seberapa efisien energi digunakan atau dilepaskan dalam reaksi kimia, seperti reaksi fermentasi maupun dalam reaksi industri. Kemudian, dalam proses seperti fermentasi, contohnya tape tadi, perubahan entalpi membantu memahami bagaimana energi panas yang dihasilkan mempengaruhi kualitas produk. Pengetahuan ini digunakan untuk mengatur suhu optimal dalam prosesnya. Kemudian, menentukan entalpi pembakaran bahan bakar untuk mengetahui jumlah energi yang dilepaskan dan efisiensi pembakaran. Demikian presentasi dari kelompok B. Terima kasih. Sudah bagus dan benar juga ya presentasi dari kelompok B. Oke, masing-masing kelompok tadi sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dengan baik dan benar. Oke, mari kita beri aplaus untuk kita semuanya. Oke, selanjutnya mari kita simpulkan mengenai materi penentuan perubahan entalpi menggunakan kalorimeter. Siapa yang mau menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, silahkan Pilah menyampaikan kesimpulannya. Baik, Bu. Jadi kesimpulan dari diskusi dan juga pembelajaran hari ini yang pertama adalah kalorimeter itu adalah suatu sistem yang terisolasi. Kalorimeter adalah alat untuk mengukur jumlah kalor reaksi yang diserap atau dilepaskan pada suatu reaksi kimia. Pada reaksi eksoterm, kalor akan diserap oleh larutan dalam kalorimeter dan sebaliknya pada reaksi endoterm, kalor diserap dari larutan. Sehingga dengan mengukur perubahan suhu yang terjadi, dapat diketahui kalor dan perubahan entalpi suatu reaksi. Oke, sudah jelas sekali ya kesimpulan dari Villa. Selanjutnya, siapa yang mau menyimpulkan tentang keterkaitan penentuan perubahan entalpi pada proses pembuatan tape singkong tadi? Nah, seperti bisa dijelaskan bagaimana cara menentukan perubahan entalpinya, kemudian kenapa kita perlu mengetahui perubahan entalpi suatu reaksi. Itu. Ayo, siapa yang mau menyimpulkan? Saya izin menjawab. Ya, silahkan Anggun. Apabila dikaitkan dengan proses pembuatan tape singkong dengan menggunakan kalorimeter, kita bisa mengukur perubahan suhu yang terjadi selama fermentasi. Kalorimeter yang tepat akan mendeteksi perubahan suhu dalam larutan atau media tempat fermentasi berlangsung. Dan dengan bantuan rumus, kita dapat menentukan jumlah kalor dan perubahan entalpi yang dilepaskan selama proses tersebut. Kemudian perubahan entalpi juga membantu memahami seberapa efisien energi yang digunakan atau dilepaskan dalam reaksi kimia, seperti reaksi fermentasi maupun dalam reaksi industri lainnya.
Dalam proses seperti fermentasi pada tape, perubahan entalpi membantu memahami bagaimana energi panas yang dihasilkan mempengaruhi kualitas produk. Kemudian pengetahuan ini juga dapat digunakan untuk mengatur suhu optimal dalam prosesnya. Seperti itu Bu jawaban dari saya. Terima kasih. Oke, sudah jelas juga kesimpulan dari Anggun. Nah, kira-kira apakah ada yang ingin ditanyakan terkait materi kita hari ini? Belum ada, Bu. Belum ada, Bu. Oke, saya rasa kalian sudah memahami dengan baik ya materi penentuan perubahan entalpi dengan menggunakan kalorimeter pada hari ini. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran, seperti biasa mari kita merefleksikan pembelajaran pada hari ini. Sebentar. Oke, silahkan barcode-nya kalian scan, kemudian kalian isi pertanyaan-pertanyaan yang ada pada Google Form terkait dengan refleksi pembelajaran. Baik, Bu. Oke, sudah selesai misinya anak-anak? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Oke. Selanjutnya, untuk mengetahui pemahaman kalian mengenai materi hari ini, silahkan kalian mengerjakan kuis melalui Google Form pada barcode berikut. Nah, kuisnya nanti berupa tes tertulis uraian ya. Jadi kerjakan pada lembar kertas terlebih dahulu, kemudian scan jawaban dan upload pada kolom yang telah disediakan. Nah, baik, silahkan di-scan barcode-nya dan segera dikerjakan ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Bagaimana? Sudah selesai semuanya anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, bagus. Baik, selanjutnya silahkan kalian mengisi lembar penilaian diri dan juga lembar penilaian teman sejawat. Jadi nanti kalian menilai diri kalian sendiri selama pembelajaran itu bagaimana, apa yang sudah kalian pahami. Kemudian juga menilai teman kelompok kalian bagaimana selama proses pembelajaran. Oke, silahkan diisi ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Sudah, Bu. Bu. Oke. Oke, terima kasih atas semangat dan kerjasama kalian pada hari ini. Kalian telah melaksanakan diskusi dan presentasi dengan sangat baik. Tetap semangat ya belajarnya. Semoga ilmu yang diperoleh dapat bermanfaat. Dan semoga setiap usaha baik yang kalian lakukan membawa hasil yang baik pula untuk kalian. Nah, untuk mempersiapkan mempelajari materi selanjutnya, Ibu berikan tugas untuk mempelajari penentuan perubahan entalpi dengan hukum Hess. Nah, Ibu sudah siapkan bahan bacaannya. Silakan kalian baca terlebih dahulu sebelum kita bertemu pada pertemuan minggu depan. Nah, oke, anak-anak, kita sudah sampai pada penghujung pembelajaran. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas dapat memimpin jalannya berdoa. Baik, Bu. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih Vila. Sekian ya untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Bu. Bu.